kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota, sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Tolonglah para menteri berhemat dulu 5 tahun saja setidaknya. Kalau memang bisa dipangkas sampai 50%, penyelenggaraan mulai seminar, perjalanan luar negeri, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu yang masyarakat lebih merasakan manfaatnya. Itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada catatan dari Pak Lisman mengenai hal ini. Kita kembali lagi masih soal kebocoran anggaran dan bagaimana upaya untuk penghematannya. 40% ternyata kalau kata Prof. Didi. Pak Wihadi tadi menyampaikan 30%. Catatan Pak Lisman. Yang saya lihat dari presiden yang kesekian, ya, semuanya berusaha untuk mengatasi kebocoran ini. Oke. Nah sekarang saya percaya bahwa Pak Prabowo sebagai elected official ya, yang paling bertanggung jawab mengenai siapapun di Indonesia ini, bukan pihak-pihak lain ya, berdasarkan mandat dari rakyat. Dan bersih suara yang masuk ya, nggak macam-macam. Nah, beliau merasa bahwa dia mencoba untuk membuat rakyat benar-benar mendengar ini. Kan itu kan udah dari dulu kan. Kalau nggak salah, ayah beliau juga bilang itu 30% itu kan. Dan terus hampir setiap presiden berusaha mengatasi ini dan tidak berhasil. Kenapa tidak pernah berhasil, Pak Lisman? Catatannya. Kita salah menghitung, salah mempertimbangkan bahwa kita hanya belajar atau kita hanya berusaha untuk melakukan efisiensi, efektivitas. Nah, Pak Prabowo ini kan pernah jadi pengusaha ya. Di sektor publik bukan hanya efisiensi, efektivitas, tapi the value of money, uang saya kan. Kalau saya jadi pengusaha, tidak saya cukup hanya melihat apakah anak buah saya kerja secara efisien, ya kan, dan efektif. Tapi you hargai nggak uang yang sekarang ada ada penilaian secara pada tanda kutip. Anda menghargai bahwa ada uang milik saya yang kita sedang gunakan di sini dan bagaimana masa depan uang ini tentu seperti apa. Nah ini sekarang kita lihat, ini kan public money ya. Uang rakyat ini dalam pandangannya Pak Prabowo, karena saya dengar dengan sedikit saja, beliau bilang biarkan dulu uang itu mengalir sampai ke rakyat, ya kan gitu, dan rakyat akan bekerja dengan baik. Maksud saya begini, kalau jembatan itu dibangun, umur ekonomisnya mestinya kan 12 tahun ya, ini kan sudah diatur supaya 6 tahun bisa direhab lagi kan, ada anggarannya. Nah hal-hal seperti inilah nanti yang kemungkinan besar yang harus dikoreksi besar, karena kinerja birokrasi kita ini kan banyak kan berbasis apa parameter-parameter standar ya. Sementara yang sekarang diperlukan oleh rakyat itu, saya dapat apa dari uang yang saya sumbangkan sebagai pajak, dan itu sudah normal di semua negara
Bahkan kalau di Australia dia merasa ikut ikut merasakan bahwa pemerintah sudah menghargai pajak yang dia bayar. Seringkali kalau di sana itu ambulans dengan cepatnya melakukan pelayanan untuk show off bahwa uang Anda tidak kita awur-awur gitu. Nah, Presiden seperti yang dikemukakan beliau ini ingin bahwa pada masa periode ini kalau bisa ya tuntas lah. Oke, baik. Jika upaya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masa-masa presiden sebelumnya dan kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, cukupkah hanya dengan instruksi demi instruksi di acara demi acara seperti tadi dilakukan, atau perlu instrumen tertentu, Pak Lisman? Ya tentu perlu dilakukan bukan hanya aspek penegakan hukum ya, tetapi membahasa rakyatkan itu bahwa uang itu sedang diolah oleh para birokrat ini sesuai dengan harapan kami kan. Karena kan artinya sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Kalau mau jadi kaya kan jadilah pejabat kan gitu. Anaknya dibayar sekian banyak, begitu diangkat jadi kepala dinas itu ada pesta besar. Nah, tapi uang siapa yang sekarang dipermainkan? Di sektor swasta itu nggak ada, itu pesta-pesta itu nggak ada. Tunggu dulu, nanti kalau saya nggak bisa bekerja nggak ada urusan ini kan gitu ya. Artinya Presiden ingin menunjukkan bahwa ini uang yang kita ambil dari pajak atau pendapatan negara, kita usahakanlah itu utuh dibelanjakan dulu untuk seluruh kebutuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Baik. Ya, jadi kalau disebut misalnya, saya pernah dapat informasi dari ini pernah contoh soal ada bantuan dari pemerintah DKI terhadap satu pihak 100 biji mesin jahit. Setelah dibuka gudangnya nggak ada mesin jahitnya kan gitu. Nah, seperti apa itu ceritanya? Nggak ada. Dan itu tidak hanya terjadi di situ saja kan. Kan banyak hal-hal yang sudah terbiasa dalam sistem kita. Sesuatu yang dianggap biasa. Caranya biasa maksudnya begini. Kan daripada kamu capek-capek, saya kasih mesin jahit, mendingan uangnya saja kan ya kan gitu. Ya sudah. Nah, ini sudah menjadi sistemik kan di kita kan, yang mestinya tidak perlu terjadi lagi ketika kita mengharapkan bahwa kebocoran itu betul-betul dapat dihentikan dengan tujuan ketika dia tidak bocor, uang mengalir ke rakyat memperoleh kesempatan kerja dan memperoleh uang yang lebih banyak untuk dibelanjakan dan kemudian mendrive ekonomi, banyak kegiatan usaha kan seperti di negara-negara lain ya. Dan Vietnam maju loh mengenai itu. Mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Vietnam nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum Prof ini juga berikan pandangan termasuk juga tanggapan yang disampaikan oleh Pak Wihadi tadi mengenai bagaimana kemudian terbentuknya kesepakatan mengenai anggaran. Pak Wihadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lisman bahwa ini bukan upaya pertama tentunya, sudah ada upaya-upaya kemarin untuk menekan kebocoran tapi gagal terus. Mungkin silakan diberikan tanggapan mengenai hal ini. Kemudian juga yang kedua, apakah memang Pak Prabowo ini berupaya untuk mengetatkan anggaran karena memang pemasukannya, pendapatan negara kita ini memang sangat kurang untuk bisa melakukan atau mewujudkan semua rencana Pak Prabowo di masa pemerintahannya, Pak Wihadi? Jadi begini, saya sedikit memberikan satu tanggapan terkait dengan permasalahan postur APBN. Postur APBN kita memang sudah jelas bahwa tahun 2025 itu kan sekitar 3.600 triliun. Dan dari situ memang kita melihat ada dari penerimaan 2.900 dan kita masih ada defisit 3.500 misalnya kemarin. Nah, dari hal itu kita lihat sebenarnya optimis mengenai masalah penerimaan, kita masih optimis terhadap masalah itu. Nah, cuman begini, kita kan melihat Pak Prabowo ini melihat bahwa dengan kalau kita lihat selalu pidato-pidato beliau itu menekankan bagaimana uang-uang yang tidak berguna, yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena permasalahan daripada penggunaan daripada anggaran itu, ketidakefektifan daripada anggaran itu. Jadi ini kita tekankannya berbeda. Jangan ditarik mengenai masalah permasalahan daripada permasalahan anggaran itu ya, anggaran yang mungkin kebocoran itu sampai di mana. Tetapi kan kita lihat dulu
daripada pembicaraannya Pak Prabowo itu mengatakan bahwa efektivitasnya itu harus dijelaskan dulu nih. Jadi anggarannya itu ada, tetapi dipakai untuk tidak kepentingan daripada pembangunan, begitu kan, atau tidak dipakai tapi dihambur-hamburkan, gitu kan. Nah, kalau kita melihat tadi yang disampaikan itu bahwa anggaran itu dipakai untuk pembangunan, artinya ada pembangunannya, dan kemudian kita melihat bahwa kalau misalnya pembangunan itu misalnya tidak sesuai, ada BPK, ada BPKP yang memeriksa itu, sehingga seringkali memang kerugian apa mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam dari anggaran itu, maka pembayaran kerugian itu akan selalu dilakukan. Nah, ini mekanisme ini kan sudah berjalan. Jadi artinya yang disoroti oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana ketidakefektifan daripada anggaran itu yang ada tetapi tidak berguna atau istilahnya bukan tidak berguna, tapi ini tidak efektif lah, begitu kita katakan. Nah, ini yang mesti harus jangan ditarik-tarik dulu nih permasalahannya. Pak Prabowo mengatakan bahwa seperti ini. Nah, ini concern Pak Prabowo tahu sekali bahwa apa yang disampaikan penghematan daripada anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dengan program-programnya Pak Prabowo, dengan program-program quick win-nya Pak Prabowo yang untuk kepentingan rakyat banyak, gitu kan. Nah, inilah jadi kita harus memutuskan bahwa Pak Prabowo benar-benar ingin mengefektifkan ini. Efektifkan berarti apa? Berarti harus benar-benar kementerian itu menyusun daripada anggarannya itu untuk kepentingan-kepentingan yang memang itu kepentingannya yang berguna. Jadi misalnya seminar yang seharusnya 10 kali saja bisa aja, ya jangan dibuat 20 kali atau 30 kali, 10 kali udah selesai. Misalnya ini sudah selesai, kemudian kunjungan juga ke daerah yang memang harus dikunjungi, tidak perlu semuanya. Nah, ini penghematan ini yang dilakukan dalam APBN itu, gitu. Ini kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu ada juga Pak Iman adalah ini kan permasalahan memang ya kalau jelas-jelas ada barangnya, ada proyeknya tapi tidak adanya, ya itu sudah bertahap masalah korupsi, gitu kan. Itu tentu ada penanganan tersendiri bahwa memang itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi, gitu kan, karena memang tidak melakukan ini. Tetapi kan bukan itu yang disampaikan. Yang disampaikan adalah bagaimana mengefektifkan daripada APBN ini untuk kepentingan dengan penghematan, untuk kepentingan pembangunan yang lain, begitulah. Jadi itu mungkin jangan lari dulu. Ini masalahnya harus tidak melebar kemana-mana, tetapi melebarnya adalah efektivitas daripada anggaran itu. Baik Pak Wihadi, kita akan bicara sesuai dengan koridornya. Nah, Pak Prof Didi juga mungkin sudah diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi, terutama tadi awal sebelum jeda. Iya, begini, bayangkan 30% saja. Kalau saya kan 40% tuh. Itu 1.200 triliun. Gak mungkin hanya karena soal-soal seminar, soal-soal inefektivitas. Ini pas dalam bahasa referensi ekonomi politik itu sebenarnya leakages. Jadi inefisiensi, inefektivitas, korupsi, dan hal-hal yang sebenarnya sepertinya tidak dilaporkan ke BPK misalnya atau diaudit oleh BPKP seperti tidak ada apa-apa, padahal di dalamnya sudah mengandung kebocoran. Itu yang saya contohkan adalah di birokrasi itu sudah terbiasa, ada kebiasaan bahwa sudah dibintangin itu. Bahwa misalnya tadi 20% itu bagaimana itu mengejar yang itu. Kalau soal jumlah yang dipakai dari 20 seminar jadi hanya 10 dan sebagainya, itu kecil itu menurut saya. Oh, oke. 1.200 itu gede banget. Dan itu berarti ada di kementerian, non-kementerian, di daerah. Yang itu harus presiden bisa bicara dengan kepala BPKP yang internal, kepala BPK yang internal, dan kasus-kasusnya itu bisa diidentifikasi sebenarnya menurut saya. Jadi leakages itu, bocornya itu, bayangkan ini contoh ya, di bidang yang sangat fisik nih, infrastruktur fisik ini, itu speknya itu ada yang hilang, ada yang hanya 50% di daerah tertentu.
daerah tertentu memang ada yang bagus itu paling 10-20%. Ada yang sampai 60% yang fisik itu. Ini kan harus diselidiki ini. Modus-modus kebocoran. Jadi kebocoran itu inefisiensi, inefektivitas, korupsi, dan spek-spek yang tidak terpenuhi itu. Kan tadi ada belanja modal, belanja barang. Ini adalah kunci-kunci di mana korupsi terjadi, manipulasi terjadi. Tapi mungkin secara akunting, diperiksa itu masih tidak seperti tidak ada penyelewengan gitu. Baik, Prof. Ini yang harus diselidiki. Menurut saya Presiden bisa bicara dengan kepala BPK, dengan kepala BPKP yang internal, BPK yang eksternal audit. Itu modus-modus itu sudah tercatat di kalangan mereka. Baik, kita sampai di situ poinnya modus-modus kebocoran. Nanti Pak Wihadi juga bisa berikan tanggapan, karena kalau catatan Prof Didin, kalau hanya mengurangi perjalanan dinas, seminar-seminar dan sebagainya, kegiatan-kegiatan seremonial tidak akan terlalu berefek banyak, gitu kan, tidak akan sampai kemudian 30% ataupun juga menutup 30-40% tersebut. Nanti silakan diberikan tanggapan Pak Lisman, Pak Wihadi juga, termasuk juga salah satu hal yang akan digunakan pemanfaatan dari anggaran yang berhasil dihemat ini adalah membangun infrastruktur. Nah, satu hal juga ditekankan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto adalah jangan sampai kemudian infrastruktur ini dibangun tapi kemudian sia-sia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda.